Reza, Dugi, Reno, Novita, Zaskia, Baby, Neila, Viola, Yosi, hadir semua. Tari, oke, hadir semua. Baik. Hari ini kita akan melaksanakan materi lanjutan dari minggu yang kemarin. Minggu kemarin apa judulnya? Kita membahas tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indonesia akan menjelaskan materi minggu lalu yang kita pelajari dengan Bapak Abadan, yaitu tentang inspirasi Al-Quran indahnya beragama secara modern yang menjelaskan tentang kita harus berperilaku adil dengan sesama dan tidak boleh beriritasi dengan sesama manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu. Kita ulangi materi sebelumnya, yaitu kita beragama secara modern, yang artinya kita harus berlaku adil kepada siapapun, ya, tidak memandang suku, ras, agama, ya, warna kulit dan sebagainya. Dan kita juga harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bekerjalah, ya, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah seakan-akan kamu esok akan meninggal. Kita harus memiliki prinsip dalam hidup, tidak boleh memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jika kehidupan tanpa agama, dia jadinya nanti sekuler atau bebas, semuanya rusak, milik kamu, milik saya. Itulah yang digunakan oleh PKI, barang kamu, barang saya, istri kamu, istri saya. Jadi tidak ada keadilan di dalam sana. Makanya ada aturan agama di mana kita harus memiliki peraturan-peraturan yang sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang beribadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istiqah, dan jenazah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa memahami sholat gerhana, sholat istiqah, dan sholat jenazah. Yang kedua, siswa memahami makna disiplin dan peduli terhadap sesama. Pada hari ini Pak Abda akan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Kita akan melihat beberapa video yang nanti Pak Abda minta kalian rangkum di dalam catatan-catatan kalian. Setelah itu kalian presentasikan per kelompok, satu kelompok satu orang yang maju ke depan. Siap? Siap. Baik, kita screening terlebih dahulu sebelum belajar. Ini untuk mengasah otak kita, biar otak kita menjadi lebih rileks. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas yang dalam. Tahan sejenak. Keluarkan secara perlahan. Tarik lagi. Keluarkan dengan suara unik. Oke, perlahan ya. Baik, anak-anak. Kalian buka di halaman 83. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang sholat gerhana. Ya,
oleh umat umat muslim. Nah, sholat gerhana menandakan apa? Kekuasaan Allah. Sholat istiqa menandakan bahwa kita butuh pertolongan Allah. Kalau sholat jenazah menandakan kiamat kecil, karena kematian adalah kiamat kecil bagi kita. Ya, kalau kita sudah meninggal berarti kita tidak memiliki hak dan kewajiban lagi, yang cuma diminta pertanggungjawab di akhirat nanti. Nah, sholat gerhana, apakah kalian tahu bagaimana cara mengerjakan sholat gerhana? Tidak, kalau tidak kita lihat video. Silakan dikeluarkan bukunya dan kalian rangkum apa yang kalian dapatkan dari video ini nanti. Kita lihat tata cara sholat gerhana. Coba lihat di sholat gerhananya. Itu gerakan-gerakan sholat gerhana. Kalau menurut kalian sendiri, visualnya dulu. Stimuno dengan Triple Action, bantu perbaiki sistem imunmu. Hexa. Perhatikan ya. Ya. Lihat di videonya. Dosa. Tata cara sholat gerhana matahari atau rembulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, sholat gerhana adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari atau rembulan. Gerhana matahari dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah khusufus syams, sedangkan gerhana rembulan diistilahkan dengan khusuful qamar. Hukum sholat gerhana matahari atau rembulan adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan menurut kesepakatan ulama. Waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah mulai dari terjadinya gerhana sampai gerhana selesai. Apabila gerhana sudah selesai, maka sholat gerhana tidak lagi disunnahkan. Sholat gerhana matahari atau rembulan bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila sholat gerhana dilaksanakan berjamaah, maka setelah melaksanakan sholat dianjurkan ada khutbah sebagaimana khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Apabila sholat gerhana dilaksanakan sendirian atau dilaksanakan oleh jamaah wanita, maka tidak dianjurkan ada khutbah di dalamnya. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang lebih utama. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum.
usalli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi makmum. Usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. 2. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau surat panjang yang durasi bacaannya setara dengan lama durasi surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Yang tidak dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu disunahkan membaca surat Ali Imran atau surat yang panjang waktu bacaannya setara dengan surat Ali Imran. 6. Rukuk kedua dengan membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. Yang tidak dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 10. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. 11. Membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu disunahkan membaca surat An-Nisa. Baik, dari video itu apa yang dapat kalian simpulkan? Bahwa apakah ada perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat biasanya? Adakah perbedaannya? Ada, ya. Perbedaannya apa? Kalau sholat gerhana dilakukan rukuknya sebanyak dua kali. Misalkan niat dulu, baca niat. Udah niat baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah, itu rukuk. Allahu Akbar. Setelah itu bangun lagi. Sami'allahu liman hamidah. Tangannya seperti ini lagi. Baca lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca lagi surah pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian rukuk lagi. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Baru kita sujud. Nah, itu perbedaannya. Dia 2 kali rukuk dan 2 kali juga membaca surah Al-Fatihah. Itu perbedaannya dengan sholat yang lainnya. Paham? Ada berapa sholat gerhana? Ada 2. Gerhana apa? Gerhana matahari dan ingat ya, nanti di akhir Pak akan minta kesimpulannya. Selanjutnya kita akan melihat sholat istiqomah. Ada yang tahu bagaimana cara mengerjakan sholat istiqomah? Ya. Belum.
usolli sunnat al-istisqa rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi fawqa as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. ربنا وبحمده. Baik, nonton cara sholat istisqa ya, sama seperti sholat biasanya. Ada yang menggunakan sampai 7 kali takbir seperti yang di video. Ada juga yang seperti sholat biasanya. Sholat istisqa itu gunanya untuk apa? Meminta hujan jika terjadi kekeringan. Contohnya itu terjadi di bangsa Arab. Bangsa Arab itu kan adalah salah satu negara yang tandus, ya, gunung pasir, panas, terik mataharinya itu melebihi panas di Indonesia. Makanya kalau orang yang pergi ke sana, panasnya itu luar biasa sampai 40 Celcius. Kalau kita cuma 36, kan? Kalau anak-anak yang sakit biasanya 37 saja dia sudah demam, kan? Nah, apalagi kalau di sana sudah nyampe 40. Nah, di sana, ya, di sholat istisqa ini berfungsi untuk meminta hujan kalau terjadi kekeringan. Selanjutnya kita akan ke sholat jenazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Apabila jenazah yang disolati adalah laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam berada pada perut jenazah, sejajar dengan perut, jadi pas di tengah-tengahnya. Jadi itu adalah perbedaan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Selanjutnya kita mempersiapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita memulai sholat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti imaman jika kita menjadi imam, atau makmuman jika kita menjadi makmum, fardhon lillahi ta'ala, itu niatnya. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati imaman jika menjadi imam, makmuman jika menjadi makmum, fardhon lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat ini sahabat, kita tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya di bawah ini, saya niat sholat atas mayit perempuan ini menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala, itu boleh. Atau misalnya kita niat seperti ini, saya niat mensolati jenazah yang ada di depan saya fardu karena Allah Ta'ala, itu juga boleh. Kemudian setelah kita mempersiapkan niat, kita memulai untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil kita mengangkat tangan. Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, maka mulut kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, akan tetapi hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ketika mulut mengucap takbir Allahu Akbar, hati itu menghadirkan niat sholat jenazah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian setelah kita takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di surat jenazah ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu tadi kita harus membaca niat. Ya, yang kedua apa lagi? Apa? Membaca baca. Ya, ada takbiratul ihram yang ketika di sholat jenazah apa? Membaca surah apa? Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah membaca sholawat. Nah, tugas kalian coba dilihat 2 lagi. Setelah surah Al-Fatihah, setelah sholawat, apa lagi yang harus kita bacakan? Abda kasih waktu 3 menit untuk membaca bukunya. Satu orang nanti akan Abda panggil untuk menjelaskan apa lagi yang dilakukan setelah membaca dua lagi. Coba. Boleh.
Yang pertama yang dibaca apa? Surah Al-Fatihah. Yang kedua sholat. Yang ketiga bacanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu'an. Yang keempat apa? Membaca ya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'ghfir lana walahu. Kalau dia perempuan jadinya gimana? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa'ghfir lana walaha. Ya, setelah itu diakhiri dengan salah. Ya, paham? Kita lihat video yang sudah beliau tunggu. Baik, untuk sholat jenazah yang Pak Abdul jelaskan, yang pertama itu kita mulai dari niat dulu, niat laki-laki dan perempuan. Kalau posisi jenazahnya di depan kita adalah laki-laki, maka imamnya wajib diuruskan dengan kepala. Kalau misalkan perempuan, posisi imamnya diuruskan dengan perut. Nah, yang pertama kita membaca niat, setelah itu kita berdiri, setelah itu membaca 4 takbiratul ihram, 4 takbir. Ya, setiap takbirnya takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa, yang keempat setelah itu baru sah. Kalau sholat jenazah, apa berapa mau tanya? Kalau sholat jenazah itu pakai sujud nggak? Pakai ruku tidak? Ya, semuanya dilakukan dengan secara berdiri. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa taftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai sholatnya. Nah, makanya laki-laki dan perempuan, ya, pada harap kalian latihan untuk membaca sholat jenazah di semester 2 ini. Ya, kenapa? Ini hal yang sangat penting dilakukan karena suatu saat kita tidak tahu orang-orang tersayang kita, orang tua kita, ibu kita, bapak kita akan meninggal. Kalau laki-laki, dia lebih diutamakan untuk menjadi imam. Paham? Baik, pembelajaran pada hari ini kita dapat simpulkan bahwa beribadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta pulihkan bersama melalui sholat gerhana, istighfar dan sholat jenazah. Di mana letak rasa bersamanya? Contohnya kalau sholat jenazah ini kita lakukan secara bersama. Kalau istighfar juga kita sering lakukan dengan sholat bersama-sama. Dengan gerhana juga dilakukan dengan cara bersama-sama. Ini adalah soal ini adalah menandakan kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah makanya kita melakukan karena kita mengetahui Allah itu Maha Kuasa. Kita melakukan hal-hal untuk mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Baik, saat ini pembelajaran kita untuk minggu ini, ya, dapat kita simpulkan bersama bahwa ada beberapa sholat sunnah yang hukumnya sunnah mu'akkad, bukan sunnah mu'allaq. Kalau mu'allaq itu orang yang baru masuk Islam. Sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Dan kalau sholat jenazah dia masuk ke fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau ada satu orang saja yang melakukan sholat itu, maka semuanya tidak berdosa. Semua orang yang tidak melakukan tidak berdosa.
tidak berdosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melakukan, semuanya akan berdosa. Makanya fardu kifayah. Ada namanya sama. Makanya kalian lihat kan, ada saudara kalian meninggal, ada yang sholat, ada yang tidak kan? Nah itulah yang namanya fardu kifayah. Kalau sholat 5 waktu, hukumnya apa? Fardu ain, wajib atas diri sendiri, tidak bisa diwakili. Kalau fardu kifayah tadi kan bisa diwakili orang lain. Kalau fardu ain tidak bisa diwakili, wajib kalian lakukan dengan sendiri. Baik, pada hari ini dapat kita simpulkan pembelajarannya. Sholat gerhana, sholat istiqah, dan sholat jenazah merupakan salah satu sholat yang bisa mengikat kebersamaan kita sesama manusia. Dan tugas kalian, mana handphonenya, silakan keluarkan handphonenya. Tugas kalian adalah membuat atau mencari referensi tentang bagaimana cara sholat gerhana, sholat istiqah, dan sholat jenazah melalui handphone. Kemudian untuk minggu depan, silakan kalian praktekkan satu persatu di depan kelas. Paham? Paham. Baik, untuk materi ini Pak Rasa sudah cukup. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan melapaskan lapas. Baik, coba Feby, tolong direferensikan pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema berdiskusi dan berharap kepada Allah Taala serta berbudi terhadap sesama melalui sholat gerhana, istiqah, dan jenazah. Melalui pembelajaran pada pagi hari ini, saya mengetahui banyak tentang apa itu cara sholat gerhana, istiqah, dan jenazah bersama-sama melalui media sosial dan mencari tahu apa itu arti serta niat untuk melakukan sholat tersebut bersama teman-teman yang ada di depan saya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya refleksikan. Bila ada salah kata atau pengucapan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja materi hari ini. Akan kita lanjutkan untuk minggu depan. Silakan untuk ketua kelas dipersiapkan. Semua siap? Siap.